Judul merupakan aspek yang penting bagi sebuah film, enggak terkecuali yang diproduksi di Indonesia. Hal ini karena sebuah judul film Indonesia umumnya menjadi deskripsi singkat dari jalan cerita yang ada di filmnya untuk menarik minat masyarakat agar mau menontonnya saat dirilis. Makanya, sebuah judul film harus dibuat dengan jelas agar masyarakat paham garis besar plotnya dengan cukup membaca judul. Namun, beberapa film Indonesia justru memiliki judul ambigu. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi malah kebingungan setelah membaca judulnya. Sebab, bukannya memberi kejelasan, judul film tersebut justru bikin kita nggak bisa paham garis besar jalan cerita filmnya dan berpikir macam-macam. Nah, kali ini kami akan membahas deretan film Indonesia dengan judul ambigu yang bikin gagal paham. Penasaran apa saja? Yuk, simak ulasannya bersama channel ini. Tapi, sebelum lanjut ke ulasannya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan juga loncengnya, agar kalian tak ketinggalan fakta dan info menarik lainnya yang akan kami ulas. Anda puas? Saya Loyo, 2008. Cukup membaca judulnya saja, kalian mungkin sudah bisa menebak bahwa film Indonesia yang satu ini memiliki tema yang berbau seksual. Yap, nyatanya film Anda Puas Saya Loyo yang digarap Kakak Diraj ini memang mengusung genre komedi dewasa. Bahkan, film ini turut dibintangi oleh aktris yang langganan peran sensual, seperti Yeyen Lydia. Sebenarnya film ini enggak terlalu menjelaskan apa maksud dari judulnya yang bikin salah paham tersebut. Namun, kemungkinan judul film ini berkaitan dengan sosok Madame Teti Kadi Pinky, Andi Soraya, seorang janda kaya yang membuka praktik pembesaran alat vital di rumahnya. Madame Teti pun dikisahkan sering berhubungan seks agar awet muda dan punya moto kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Mas suka, masukin aja, 2008. Film Indonesia yang satu ini sebenarnya memiliki judul versi panjang yang terdengar lebih ambigu, yaitu Mas Suka, Masukin Aja Besar Kecil It's Okay. Film yang dibintangi oleh Kiki Fatmala yang dikenal dengan predikat bom seks Indonesia pada 1990-an ini memang bergenre komedi dewasa dan memiliki klasifikasi usia untuk penonton 21 tahun ke atas. Makanya, enggak heran kalau judulnya seolah berkaitan dengan ukuran organ vital. Judul tersebut pun kemungkinan besar berhubungan dengan sosok Mak Irit yang diperankan oleh Dorce Gamalama dalam filmnya. Sebab, Mak Irit dikisahkan terkenal di seluruh penjuru Indonesia karena kemampuannya yang dapat membesarkan atau mengecilkan ukuran organ vital pria. Keseluruhan jalan cerita dari film ini pun terletak pada perebutan kemampuan Mak Irit yang akan diwariskan tersebut. Mati Muda di Pelukan Janda, 2011. Jika membaca judulnya saja, kalian mungkin akan berpikir kalau film Indonesia ini mengisahkan seorang pemuda yang tewas ketika dipeluk oleh janda. Namun tenang saja, film Mati Muda di Pelukan Janda yang dibintangi oleh Ihsan Tarore dan Ayu Pratiwi ini enggak memiliki konsep semenyeramkan itu kok. Malahan, film ini mengusung genre komedi meskipun memang terbilang cukup enggak lucu. Judul yang digunakan oleh film ini kemungkinan berkaitan dengan plotnya yang mengisahkan pemuda bernama Rahmat yang menyukai tetangganya yang seorang janda, yaitu Ratih. Namun, ada seorang janda juga bernama Empok Sari yang ternyata menyukai Rahmat sehingga memperebutkannya dengan Ratih. Nah, Rahmat yang diperebutkan dua janda tersebutlah yang dimaksud dengan Mati di Pelukan Janda. Pacar Hantu Perawan, 2011. Mungkin kalian bakal langsung bingung menebak siapa sosok yang perawan dalam judul film horor Indonesia yang satu ini. Apakah yang perawan itu pacarnya si hantu? Atau malah sang hantu itu sendiri? Well, kalian enggak akan mengetahui maksud dari judul tersebut,
karena hal tersebut tak dijelaskan sama sekali di filmnya yang bisa dibilang melenceng jauh dari judulnya. Film ini secara garis besar mengisahkan 3 cewek yang pergi ke hutan jodoh dan mandi di air terjunnya agar mendapatkan pacar. Namun, setelah kakeknya mendadak meninggal, mereka mulai mengalami berbagai macam kejadian aneh. Jalan cerita itu pun melenceng dari judulnya, bahkan film ini terbilang hanya menjual unsur sensual pemainnya saja, seperti Dewi Persik serta Vicky Vete yang dikenal sebagai bintang film porno asal Amerika Serikat. Merem Melek, 2008. Secara harfiah, merem melek dapat diartikan sebagai posisi mata yang terbuka dan tertutup selama beberapa kali. Namun, istilah tersebut sering diartikan sebagai sebuah kenikmatan yang dirasakan ketika melakukan aktivitas tertentu, terutama yang bersifat sensual. Oleh karena itu, enggak heran kalau film Merem Melek yang dibintangi oleh Miller Han dan Catherine Wilson ini terkesan ambigu. Well, jalan cerita film Indonesia ini sebenarnya agak sesuai dengan konteks sensual yang ada dalam istilah merem melek. Pasalnya, Merem Melek mengisahkan 2 mahasiswa perantauan yang mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit. Hal ini pun akhirnya membuat mereka terpaksa bekerja untuk sebuah toko yang berjualan alat-alat seks serta obat kuat dan terlibat dalam kehidupan seksual seseorang. Nah, itulah sejumlah film Indonesia dengan judul ambigu yang bikin gagal paham. Dari sejumlah judul film tersebut, mana yang paling bikin kalian bingung? Komen pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan info dan fakta menarik lainnya ya.